Halo Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi kita sudah tiba di gereja tanpa tembok 1000 pintu. Ya, kita sudah melayani 7 tahun lebih, puji Tuhan. Banyak mereka-mereka yang mengenal Kristus lewat pelayanan kami, yang dulunya mereka Bani Kedar Nebayot. Kita doakan terus supaya makin hari makin banyak yang mengenal Yesus. Nah, ini sudah mulai masuk ke pos penjagaan markasnya. Sudah mulai berkumpul, padahal masih lama lagi waktunya ya, tapi sudah mulai aktif karena sudah kalah kelompok radikalnya. Salam. Saya serahkan buat hambanya, haleluya. Kami percaya Yesus Tuhan Allah kami, Tuhan yang sanggup, yang baginya tidak ada perkara mustahil. Sepatah kata Yesus kata semua jadi. Kami percaya, ambil alih Yesus supaya kebenaran firman ini memerdekakan mereka. Kuasa-kuasa gelap ini setan rojat sudah dihancurkan dalam nama Yesus. Yang sakit-sakit disembuhkan, yang beban berat diangkat, yang letih letoy loyo lesu dipulihkan, diberikan semangat yang baru. Bahkan mereka-mereka yang bimbang ragu dikuatkan kembali, sehingga mereka tetap percaya kepada Yesus, tetap mempercayakan hidup mereka kepada Yesus, karena tidak ada jalan lain, hanya ada satu jalan untuk keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada keselamatan di tempat lain, keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus. Urapi lidahmu dan hambamu, urapi semua mereka yang hadir, supaya kebenaran ini memberkati mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan yang meriah. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Adongan. Haleluya. Sorak-sorai sekali lagi. Haleluya. Ya saudara, ya, di dalam kekristenan itu pesta Yesus atau ibadah itu ada ya beberapa hal yang kita lakukan. Yang pertama itu berdoa, memuji Tuhan, menyembah, mendengarkan firman, ya, dan seterusnya. Saudara, ini bagian kita atau waktunya kita untuk dengar firman. Haleluya. Jadi harus fokus, amin. Ya, kalau nggak fokus nanti Anda nggak paham. Haleluya. Kenapa kita harus mendengarkan firman, saudara? Saudara harus tahu jawabannya. Kenapa kita harus mendengarkan firman? Karena Alkitab berkata Roma 10:17, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Ya, jadi kalau ada orang berkata dia bisa punya iman tanpa firman, ini iman bonjol, bukan iman di dalam Yesus. Iman di dalam Yesus tidak bisa, saudaraku yang saya kasih, ya, kita dapatkan kalau kita tidak terima firman. Karena yang kita imani itu adalah firman. Haleluya. Jadi kalau nggak ada firman, kita mau imani apa? Iya, masa kita imani kayu, kita imani pohon, ya, kita imani batu, kita imani jembatan, kan enggak. Kita imani firman. Haleluya. Iya, karena firman ya itu adalah perkataan Tuhan itu sendiri. Iya. Jadi yang berfirman maha kuasa, firmannya pun pasti maha kuasa. Ya, karena tidak mungkin ya yang berfirman maha kuasa, firmannya tidak maha kuasa. Kalau kita bukan maha kuasa, kita mungkin kadang-kadang punya kuasa, tapi bukan maha kuasa. Tapi kalau firman itu maha kuasa. Haleluya. Makanya kita harus dengar firman. Sebab iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Yesus, firman Tuhan. Haleluya. Ya, jadi pastikan firman yang kau dengar firman dari Yesus. Ya. Karena saudara, kalau kau hanya bilang Tuhan itu belum tentu Yesus Kristus. Kalau kau bilang Allah itu pun juga belum tentu Yesus Kristus. Tapi kalau kau bilang Yesus Kristus, itulah Tuhan Allahmu. Itulah penyelamatmu, itulah juru selamatmu, itulah yang membuat engkau ada hari ini. Amin.
Dan rohnya dia yang menarik engkau tiba di sini. Kalau bukan rohnya yang menarik saudara, saudara tidak mungkin ada di sini. Haleluya. 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 Makanya perlu telinga fokus. Haleluya. Mata fokus. Kenapa mata harus fokus? Supaya saudara ya bisa melihat saya. Ya, kalau mata nggak fokus, nggak lihat saya, itu seperti saudara dengar radio aja. Ya, jadi saudara anggap saya radio. Haleluya. Tapi kalau mata fokus, telinga nggak fokus, itu sama aja saudara seperti ya melihat pohon-pohon atau melihat ya kereta api yang lagi lewat. Ya, saudara fokus, tapi pendengaran saudara tidak fokus dengan suara-suara itu. Makanya Anda perlu pendengarannya pun fokus. Haleluya. Haleluya. Kalau ada yang penyakit tuli di sini, sebelum saya khotbah saya doakan dulu. Ya, ada tuli. Haleluya. Bapak dengar nggak saya ngomong? Dengar. Itu namanya nggak tuli. Haleluya. Haleluya. Karena di gereja kesembuhan, ya ratusan orang tuli sembuh didoakan. Haleluya. Haleluya. Iya, bahkan saudara nanti hari Rabu kami harus terbang ke Medan karena hari Senin kami terbang ke Medan. Pekanbaru ya, sambil lupa ya. Kita harus terbang ke Pekanbaru, saudara kasih karena ada yang kritis. Seharusnya kami terbang kemarin atau hari ini. Ya, tapi saya katakan nggak bisa karena ada pelayanan di sini. Haleluya. Padahal semua tiket sudah disiapkan. Semua penginapan, semua sudah siap, semua tiket. Pulang pergi penginapan. Tetapi saudara, saya lebih mengutamakan saudara. Karena saya tahu yang di sana nggak bakal mati. Haleluya. Haleluya. Ya, jadi biar aja Senin saya terbang ke Pekanbaru. Haleluya. Iya. Jadi saudara makanya Anda jangan nggak fokus matanya lihat saya. Ya, karena saudara saya ini ya ganteng ya. Ya, terus saudara ya saya lagi viral-viralnya. Ya, setiap kemana saya pergi pasti ada aja yang kenal. Ya, saya nggak kenal mereka minta foto. Ya, kalian kenapa nggak minta foto? Karena kalian tidak tahu apa yang terjadi. Haleluya. Anda tidak tahu apa yang terjadi sekarang di sosial media. Karena 99% Anda tidak punya sosial media. Karena untuk punya sosial media Anda harus punya HP. HP-nya harus Android. Nggak bisa HP jadul. Haleluya. Makanya saudara, kalau nggak fokus lihat saya anggap wajar. Karena setiap orang yang tidak dikenal, pasti nggak pala kita kagum ngelihat dia. Ya contohnya, misalnya Syahrini lah datang kemari. Ya, pasti saudara, wih Syahrini kok mau datang kemari ya. Atau artis lain, pasti saudara katakan, wih artis datang. Ya tapi kalau saudara tidak tahu itu artis, dia datang kemari, saudara biasa-biasa saja. Kalau saudara tidak tahu itu gubernur, dia datang kemari, saudara biasa-biasa saja. Kalau saudara tidak tahu dia wali kota, dia datang kemari, saudara biasa-biasa saja. Kalau kau tidak tahu dia Satpol PP datang kemari, kau nggak takut apa-apa. Yang membuat kau takut karena kau tahu dia Satpol PP. Haleluya. Karena Anda tidak takut dengan polisi, saya tahu. Anda tidak takut dengan tentara. Hanya Anda takut dengan Satpol PP. Itulah bingungnya ngelihat Anda. Kenapa bisa takut dengan Satpol PP? Haleluya. Ya, tapi kalau Anda tidak tahu dia Satpol PP, Anda tidak takut. Jadi yang membuat Anda takut itu karena tahu. Haleluya. Haleluya. Karena Anda tidak tahu siapa saya beritahu. Ya, tapi jangan pura-pura nggak tahu. Ya, karena saudara kami pergi ke salah satu pasar ya. Ya, di sana ngobrol-ngobrol udah lama, baru dia bilang, ya kalau Bapak pakai jam ini semua orang percaya,
kata dia. Ada jam mahal ya. Padahal itu bukan jam asli saudara ya. Dia bilang kalau pakai ini pasti orang percaya. Loh, kenapa aku bilang? Bapak kan orang terkenal. Hah? Bapak kan Risuli Lubis kan? Dia bilang begitu. Padahal saudara, kami tadi sudah ngomong hampir setengah jam dia nggak kasih tahu. Bayangkan kalau saya buat salah di situ. Haleluya. Haleluya. Makanya semakin orang itu semakin diangkat Tuhan, dia harus berhati-hati jaga dirinya. Ya, seandainya waktu perbincangan kami selama setengah jam ada ucapan-ucapan saya yang tidak pantas, yang tidak layak, wah itu bisa jadi bahan omongan. Oh ternyata si Risuli Lubis itu yang viral di TikTok, di YouTube itu ternyata ya mulutnya begini gitu ya. Ya, saudaraku yang saya kasih, makanya saudaraku ya hari ini Anda harus fokus dulu. Haleluya. Haleluya. Ya, saya kasih kesempatan ya, Anda bisa korek-korek kuping. Ya, mana tahu ada tai kuping ya. Ya, tuki ya budak. Haleluya. Ya, saudaraku yang saya kasih, makanya ketika kita fokus mendengar firman, baru firman itu bisa berkarya dalam hidup kita. Tapi kalau kita nggak fokus dengar firman, firman itu nggak akan berkarya, bukan karena dia tidak kuasa, karena Anda yang tidak terbuka secara leluasa, sehingga kemahakuasaan firman itu ya tidak dinyatakan bagi saudara, tapi bagi yang lain dinyatakan. Bisa saja kita dengar khotbah pendeta yang sama, di tempat yang sama, waktu yang sama, tapi satu sama lain hasilnya berbeda. Karena yang satu fokus dengarnya, yang satu tidak fokus. Haleluya. Haleluya. Doa saya, harapan saya, saudara semua fokus. Sehingga ketika Anda pulang, Anda dapat berkat rohani, Anda dapat berkat jasmani. Jangan hanya berkat jasmani. Berkat rohaninya nggak dapat. Karena berkat jasmani itu kekuatannya paling 24 jam. Tapi berkat rohani ini kekal. Haleluya. Firman Tuhan ini kekal. Haleluya. Dan Alkitab bilang firman Tuhan tidak kembali sia-sia. Yesaya 55 ayat 11. Iya, firman Tuhan tidak mungkin gagal. Roma 9 ayat 6. Dan Alkitab mencatat Matius 24 ayat 35, langit berlalu, bumi pun berlalu, firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Haleluya. Kenapa saya bisa hafal ayat-ayat itu? Karena saya baca, saya renungkan. Saya harap saudara juga membaca dan merenungkan. Ya, saya rindu sih bagi Alkitab. Waktu itu ada yang tawarkan saya Alkitab ya cukup banyak supaya dibagi-bagikan. Tapi saya pernah dulu bagikan Alkitab. Tapi ketika 4 Kamis kemudian Alkitabnya raib. Ya, dia punya kaki, jalan dia ke Pasar Senen. Haleluya. Iya. Jadi kalau saya melakukan seperti itu lagi dan saudara melakukan hal yang sama, umpama saya berdosa. Haleluya. Karena saya memberikan peluang untuk saudara berbuat dosa. Ya, kalau mau janji dikasih Alkitab tapi betul-betul dibaca, pasti saya kasih. Tapi setiap datang saya cek bawa enggak. Kalau enggak bawa berarti dia sudah singgah di Pasar Senen. Haleluya. Haleluya. Iya saudara, karena firman ini penting. Firman ini sangat penting. Sebab manusia hidup bukan dari roti saja. Manusia harus hidup juga dari firman. Haleluya. Matius 4 ayat 4. Ya, saudara, kenapa Yesus mengatakan ini kepada setan? Ya, karena setan, saudara, dia tidak menghidupi firman. Tapi dia dengar firman. Bahkan dia tahu firman. Dialah penafsir pertama firman Tuhan di Taman Eden. Kalau kau makan buah itu, kau tidak akan
mati. Bahkan kau makin hebat. Gitu loh kira-kira bahasa sederhananya. Haleluya. Jadi setanlah yang pertama kali menafsirkan firman. Padahal Tuhan bilang kalau kau makan buah itu mati. Ditafsirkan oleh setan, diselewengkan cara tafsirnya. Jadi setan ini tahu firman, tapi tidak menghidupi firman. Jangan sampai di antara saudara ada tahu firman, tapi tidak menghidupi firman. Kalau Anda tahu firman, tidak menghidupi firman, itu sama dengan siapa? Berarti saudara cerdas. Berarti bisa mengikuti kata-kata saya semua. Haleluya. 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 Saya yakin ya, setiap orang pasti tidak suka dikatakan setan. Karena dia bukan setan. Dikatakan kambing, lembu, sapi pun dia nggak suka. Karena dia bukan kambing, bukan lembu, bukan sapi. Dia manusia. Dia orang. Kalau sapi kau bilang sapi, dia pasti senang-senang saja. Kambing kau bilang kambing, ya memang dia kambing. Tapi kalau saudara manusia dikatakan kambing pasti marah. Haleluya. Apalagi saudara dikatakan setan, tambah marah. Makanya saya tadi tidak ucapkan kata itu. Tapi saya bawa saudara berpikir untuk ke sana dan saudara sendiri yang menjawab. Haleluya. Kalau mendengar firman, tahu firman, tapi tidak menghidupi firman, namanya luar biasa. Luar biasa. Saya percaya setan-setan tidak ada di sini. Haleluya. Ya, setan-setan tidak ada di sini. Paling di sono-sono dia. Tapi kadang-kadang dia ke sini. Ya, sesekali mampir. Ya, sesekali dia mampir. Makanya perlu ditengking dalam nama Yesus. Supaya setannya kabur. Haleluya. Ya, itulah pentingnya firman Tuhan. Makanya Yesus mengatakan manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman. Ya, ada pendeta saudara, dia nggak bisa menerima apa yang saya katakan. Karena saya katakan begini, manusia bisa hidup tanpa roti, tapi tidak bisa hidup tanpa firman. Wah, dia bilang, mana bisa manusia hanya hidup dengan firman? Harus ada roti, harus ada firman. Habis makan roti baru baca firman. Setelah baca firman makan roti. Saudara, ini pemikiran orang umum. Pemikiran orang duniawi. Haleluya. Orang luar bukan orang dalam. Saudara ini kan orang dalam. Haleluya. 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 Iya, kalau saudara orang luar, wajar ngomong begitu. Ya. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita bisa hidup tanpa roti, tapi kita tidak bisa hidup tanpa firman. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Karena nature kita sudah berubah. Sifat dasar kita sudah berubah. Bukan lagi manusia, manusiawi, tapi kita manusia firman, manusia roh. Haleluya. 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 Iya, jadi saya bisa jelaskan saudara, kenapa saya bilang kita bisa hidup ya tanpa firman walaupun tidak ada roti. Contoh begini, sederhana saja. Anda puasa nih. Saya kemarin Senin, Selasa, Rabu puasa. Tadi mau puasa tapi ada masalah di perut, udah buka aja jam 10 ya. Ya, jadi saudaraku yang saya kasih, jadi Anda puasa nih. Tidak makan, tidak minum. Sampai 15 hari. Ke 16 hari udah mau mati nih. Ke 17 hari udah. Terus firman, ya, firman yang hidup, sang firman itu berfirman. Dia katakan hidup. Anda hidup enggak? Hidup. Haleluya. Makanya saya bilang kita bisa hidup tanpa roti. Haleluya. Tapi kita tidak bisa hidup tanpa firman. Kalau firman, kalau sekarang kau makan roti nih banyak-banyak nih. Sampai kenyang. Terus Tuhan bilang dengan firman-Nya, mati enggak? Mati. Makanya sekalipun Anda makan roti, kalau firman bilang mati, kau mati. Sekalipun kau tidak makan sebulan, kalau Tuhan bilang hidup, kau tetap hidup. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Itulah alibinya, itulah dalilnya. Haleluya.
Haleluya. Tapi saudara, saya mau ingatkan saudara, bukan saya suruh saudara tidak makan, tidak minum sebulan. Iya. Kalau Tuhan yang katakan Anda hidup, sekalipun gak makan pasti hidup. Itu yang saya maksudkan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Nah, hari ini Anda lupakan dulu roti. Ya, supaya firman itu bisa masuk di hatimu. Kalau masih ada roti di hati, di pikiran roti, firman yang mau masuk dilawan roti. Anda paham bahasa saya? Roti itu luas artinya. Ya, bisa ikan bandeng, bisa nasi bungkus, tongkol, ayam goreng. Haleluya. Ya, telur dan yang lainnya. Haleluya. Haleluya. Sekarang pastikan bersih dulu hati dan pikiranmu. Dari telur, dari ikan, atau dari roti. Sudah bersih? Haleluya. Kalau belum bersih, firman gak masuk. Pasti gak masuk. Haleluya. Ya. Sia-sia bagi saudara. Bagi saya tidak sia-sia. Karena saya sudah menjalankan tugas saya. Upah saya tetap 1 dinar. Dari Tuhan, walaupun saudara tidak mau menghidupi firman. Karena Nabi Yeremia juga semasa hidupnya dia sampaikan firman kepada bangsa Israel. Bangsa Israel tidak mau melakukan. Tapi Tuhan tetap tetap mengakui kenabian Yeremia karena Tuhan yang menabiskan, Tuhan yang menyuruh. Haleluya. 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 Jadi sekarang yakin ya? Kalau Anda yakin bisa hidup tanpa roti tapi tidak bisa hidup tanpa firman, artinya saudara tidak akan khawatir melewati hari-hari ini. Haleluya. Karena roti tidak selalu ada, tapi firman selalu ada. Asal Anda menghidupinya di dalam dirimu. Haleluya. Karena roti bisa busuk, firman tidak bisa busuk. Roti bisa habis, firman tidak bisa habis. Haleluya. Roti bisa dicuri ketika kita tidur oleh tetangga kita. Tapi firman, sekalipun dia curi, firman yang ada pada kita tetap ada. Haleluya. Sekarang kau hadir di sini, ya, tidak ingin melakukan firman. Hanya mau mendengar ucapan saya. Ya, itu namanya mencuri firman. Apa firman si Lubis ini? Nanti ku sampaikan lagi di sana. Nah, dia mencuri firman. Tapi walaupun dia mencuri firman, firman di dalam saya tidak akan habis. Tapi kalau roti yang kau curi dari saya, roti saya habis. Apalagi dompetku kau ambil, hilang semua. Tapi kalau firman yang ada yang ku sampaikan ini kau curi, curilah. Gak apa-apa, saya tetap untung, yang rugi saudara. Karena saudara hanya mencuri firman supaya tahu tapi tidak menghidupinya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Saudara, ya, apa yang saya sampaikan ini, saudaraku yang saya kasih, ya, saya selalu sampaikan juga ke tempat lain. Saudara yang dapat pertama biasanya. Ya, nanti setelah saya sampaikan ini pasti di Jumat malam saya sampaikan lagi. Iya, ibu ini ikut terus. Di rumah kesembuhan ini saya sampaikan lagi. Jadi di sana tambah lancar. Karena apa? Karena prakteknya di sini. Haleluya. 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 Tetapi di sisi lain, Andalah orang yang sangat beruntung. Anda yang pertama kali mendengar apa yang akan saya sampaikan di rumah kesembuhan. Baik di doa Jumat malam, Anda lebih dulu mendengar. Haleluya. 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 Jadi hanya pendeta yang tidak bisa menghidupi firman yang berkata bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa roti. Manusia bisa hidup tanpa roti. Haleluya. Saya punya teman sekolah Alkitab dulu, dia 39 hari puasa. Nggak makan, nggak minum. Ke-40 hari, dia dicek sudah lemas banget. Ternyata setelah dibawa ke rumah sakit, saudara, ususnya lengket. Jadi nggak bisa dikasih makanan lagi masuk. Pakai infus juga nggak masuk.
Akhirnya meninggal dunia. Yang saya tanya kepada saudara, sampai 39 hari dia bisa. Mungkin kalau dia hanya 30 hari dia nggak mati. Haleluya. Ya kemungkinan kenapa nggak bisa hidup sampai 40 hari? Karena bukan Tuhan yang suruh. Haleluya. Kalau Tuhan yang suruh pasti hidup. Buktinya Tuhan suruh Musa 40 hari. Haleluya. Kita nggak usah cerita Yesus, nanti saya bilang namanya Yesus. Musa. Haleluya. Bahkan saudara, Yakobus 5 ayat 17 bilang, Elia itu pun manusia biasa. Sama seperti kita. Tapi dia bilang hujan tidak turun 3,5 tahun. Hujan turun. Tapi kenapa dikatakan Elia manusia biasa sama seperti kita? Supaya saudara punya kesempatan menjadi seperti Elia. Amin. Haleluya. Yang membuat Anda beda dengan Elia sungguh-sungguh berdoa. Jadi kalau Anda sungguh-sungguh berdoa, Anda bisa sama seperti Elia. Haleluya. 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 Itulah yang Tuhan perintahkan kepada Musa. Sehingga Musa puasa 40 hari 40 malam gak mati. Waktu saya ke Israel, ke Gunung Sinai, saya masuk ke tempat Musa puasa. Itu saudaraku yang saya kasih, ya hanya 4x4 lah begitu ya. Di ruang bawah tanah dia puasa. Seperti gua. Saudaraku bayangkan, tidak ada lampu, ya, nyamuk pun banyak di situ, ya, terus binatang-binatang liar pun banyak, ya. Ya sekarang sih karena itu sudah menjadi tempat turis, tempat sejarah yang dikunjungi orang, udah rapi, dulu nggak begitu. Haleluya. Karena wisatawan udah hadir. Jadi udah rapi. Tapi dulu nggak begitu. Saudara, sedangkan saya naik onta aja ke sana itu, waduh. Ya lama banget nyampenya ke atas. Bagaimana dengan Musa? Dia jalan kaki, saudara. Luar biasa. Haleluya. Haleluya. Kenapa Musa jalan kaki? Gak ada motor, gak ada busway. Kenapa gak naik onta? Dia gak punya onta. Dia gak punya onta. Yesus pun gak punya onta. Yesus gak punya rumah. Yesus tidak punya apa-apa. Tapi Yesus punya kehidupan. Haleluya. Haleluya. Ini yang tidak dipunyai oleh semua manusia. Tapi Yesus punya. Yaitu kehidupan. Makanya semua manusia, walaupun dia punya harta banyak, punya uang banyak, punya jabatan tinggi, kalau dia mau hidup, harusnya dia butuh Yesus. Kalaupun dia tidak butuh Yesus, dia munafik. Padahal Yesus yang kasih hidup. Haleluya. 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 Saya percaya tidak ada orang munafik di sini. Iya, munafik itu muka nabi, pikiran kotor. Iya. Haleluya. Iya, tidak ada di sini kan? Tidak ada. Haleluya. Iya. Ya, jadi saudaraku yang saya kasih, saya suka saudara responsif. Ya, tetapi jangan berlebihan. Waktu saya bicara, Anda tenang. Waktu ada durasi tertentu yang memberikan kesempatan bagi saudara untuk bicara, baru bilang, betul Pak, amin Pak, iya, haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Yesus. Karena kalau kita sama-sama ngomong, nanti nggak tahu siapa yang khotbah. Karena kan khotbah saya selalu berbeda-beda caranya. Ya, kadang saya baca ayat-ayat, ya buka satu persatu, kadang serius terus, ya kan? Nah ini agak seperti ada senggang gitu. Ya, di situ peluang-peluang untuk saudara memang bilang amin, amin, iya, haleluya, haleluya. Jangan takut ngomong haleluya. Iya, jangan takut ngomong shalom, haleluya. Karena Prabowo waktu pidato di PBB juga dia bilang shalom. Makanya di media sosial Israel itu gempar. Karena orang Israel tidak tahu orang Indonesia ini
banyak yang menggunakan kata shalom. Ya. Nanti The Time of Israel Anda baca. Nah, itu si Martin itu suka yang gitu-gituan. Cari. Nah, di situ tanggapan Benyamin Netanyahu tentang Shalom yang diucapkan Prabowo. Haleluya. Karena Prabowo pakai bahasa Ibrani. Shalom itu bahasa Ibrani. Haleluya. Padahal setahu mereka orang Indonesia lebih suka bahasa Arab. Haleluya. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itulah sebabnya kita hari ini berkumpul supaya saudara diisi firman. Bukan roti doang. Haleluya. Kalau roti doang dari tadi 5 menit kita udah bubar. Haleluya. Ya, mau roti aja atau dua-dua? Haleluya. Haleluya. Iya, waktu ada demo di sini, ya kan? Kami kemarin nggak ada orang. Kami singgah di kolong jembatan Grogol. Wah, banyak yang ngerumuin kami. Tapi nggak ada khotbah di sana, cuma doa aja dalam nama Yesus, makanan ini kuduskan, bagi-bagi. 10 menit selesai. 80 bungkus, 75 bungkus selesai 10 menit. Tapi di sini bisa sampai sejam setengah karena ada firman. Itulah yang membuat perbedaan antara anak kolong sini dengan anak kolong jembatan Grogol. Anak kolong jembatan Grogol tidak ada firman. Dia hanya butuh roti. Haleluya. Makanya banyak yang sakit perut di sana. Mencret. Ya, karena nggak ada firman, hanya roti doang. Haleluya. Iya, haleluya. Jadi manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi juga harus dari firman. Saudara tahu ya kenapa kita harus dengar firman yang kedua? Karena firman itu saudara mencipta. Haleluya. Anda nanti bisa baca dari Kejadian dan juga Yohanes 1 ayat 3. Ya, semua diciptakan oleh firman itu. Haleluya. Dan baca seterusnya. Sang firman itu, itulah Yesus itu sendiri. Haleluya. Haleluya. Di dalam Yesuslah kepenuhan kealahan. Makanya dia Allah. Karena kealahan kepenuhan di dalam dia. Kolose 1 ayat 9, Kolose 2 ayat 19. Haleluya. Atau Kolose 2 ayat 9. Ya, saya akan bacakan coba ya kalau ini ya. Siapa tahu ada yang nulis, toto salah. Karena kulihat ada yang mau nulis-nulis, bagus juga. Itu artinya dia ada kemungkinan bisa jadi wartawan. Haleluya. Iya kan, kalau wartawan kan suka tulis. Ya, Kolose 1 ayat 19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Yesus. Makanya Yesus kita katakan Tuhan Allah. Haleluya. Haleluya. Mohon maaf, kalau Yesus kepenuhan iblis, roh iblis, maka kita bilang iya. Tapi karena dia kepenuhan kealahan, makanya dia Allah. Makanya di Kolose pasal 2, saudara, Kolose 2 ayat yang ke-9 dikatakan, sebab di dalam Yesus berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Haleluya. 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 Saudara, kalau ditanya orang supaya jawabanmu bisa tepat, kalau ditanya ya, Allah Yesus bukan. Allah itu Yesus atau bukan? Ya. Ya. Kalau kita bilang Allah, dia akan bilang, Allah kok punya tangan, punya kepala, punya kaki, kok pernah lahir? Kan begitu? Atau dilahirkan? Iya. Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Allah bukan Yesus karena Allah roh. Yesus Allah karena kepenuhan kealahan ada di dalam Yesus Kristus. Haleluya.
Yesus adalah Allah karena kepenuhan kealahan. Itu sebabnya dia tidak ada dosa, karena dia bukan sperma Yusuf, bukan juga sel telurnya si Maria. Dia adalah firman Allah dan roh Allah itu sendiri. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Hari ini buka hatimu, percaya Yesus. Gak percaya kau masuk neraka. Haleluya. Haleluya. Saya merasakan urapan Tuhan sedang bekerja atas saya. Harapan saya atas saudara juga. Ya, karena kata-kata yang saya ucapkan ini bukan multitafsir. Kalau multitafsir, mungkin orang bilang, oh maksudnya begini. Kata-kata ini tidak multitafsir. Haleluya. Sama dengan Kisah 4 ayat 12. Tidak ada nama lain di kolong langit yang bisa menyelamatkan terkecuali nama Yesus. Amin, jangan tanggung-tanggung. Amin, amin semualah. Ada yang di tengah-tengah itu, dia mau ngomong amin gini. Haleluya. Jadi kemarin ibadah kesembuhan itu 30% orang Islam yang datang. 30%. Jadi ketika saya doakan dalam nama Yesus, ya, gepar-gepar. Ya Allah katanya. Ya aduh gimana ini kupikir ya. Dalam nama Yesus. Iya. Ya puji Tuhan saudara, mereka ya yang datang dari beberapa daerah, orang-orang Islam sembuh. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. Haleluya. Dulu saya dibenci oleh banyak orang, khususnya mereka apologet yang dari Islam dan juga ya orang-orang mereka lah tertentu ya. Tapi sekarang banyak yang mencintai saya. Haleluya. Kalau umpama mohon maaf ada yang Islam mau pukul saya, ada yang Islam lain bela saya. Kau jangan pukul dia, bapakku disembuhkan dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Karena saya tidak pernah bicara agama di situ. Saya hanya bicara bahwa Yesus Tuhan yang mampu menolong saudara. Yang mau ditolong datang, yang nggak mau ditolong ya jangan. Haleluya. Dan tahu saudara, ada yang dari Jogja, ada yang dari Solo, wah jauh-jauh. Haleluya. Dari Papua. Ya, makanya saudara ketik KKR ya, KKR Taman Kencana Jakbar, nanti lihat tuh. Dari Papua, dari Jogja, nanti lihat banyak yang berkerudung. Haleluya. Saya nggak suruh dia datang sendiri. Ya kan? Namanya dia minta alamat, dikasih, betul nggak? Haleluya. Dulu saya capek apa? Nyari mereka. Entah ke mana-mana saya cari, saya layani. Sekarang mereka cari saya. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Bahkan pejabat-pejabat yang agamanya Islam juga. Karena ada pejabat yang agamanya Kristen, dia tanya, bisa nggak saya didoakan? Bisa, ya, didoakan. Terus dia bilang, weh, udah enak pinggangku katanya. Haleluya. Tadi saraf kejepit. Saudara jangan anggap remeh dengan saraf kejepit. Haleluya. Jangan anggap remeh dengan saraf kejepit. Haleluya. Memang ya namanya sederhana, saraf yang lagi kejepit. Tapi kalau dia kejepit terus, ya Anda akan teriak sekencang-kencangnya. Dan banyak orang lumpuh karena saraf kejepit. Haleluya. Tadinya dia bisa jalan. Terus ke dokter. Dokter bilang harus operasi. Setelah dioperasi nggak bisa jalan. Datang ke rumah kesembuhan. Saya tanya, dulu sebelum dioperasi bisa jalan? Bisa. Setelah dioperasi malah nggak bisa jalan. Itu banyak sekali. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara yang kedua ingat. Kenapa kita harus dengar firman? Karena sang firman itu yang mencipta. Haleluya.
Jadi kalau kau menghidupi firman, kau bisa cipta. Kau bisa cipta. Saudara bayangkan, ini istri dan anak-anak saya. Pelayanan saya kan sederhana. Tapi saya harus mengeluarkan uang 50 juta itu pas-pasan. Setiap bulan. Ya. Listrik dan segala macam. Anak saya 3-nya les semua. Lesnya mahal-mahal. Sekolahnya lumayan, mahal juga. Ada yang 1 orang tuh harus 5 juta tiap bulan. Iya kan? Terus saudara, 2 asisten saya juga saya harus kasih mereka PK yang menemani saya kemanapun saya pergi. Kalau nggak ada dia mungkin tangan saya udah kebas. Ketak-ketik. Ini si Joshua ini 1 hari ribuan orang yang dijawab dia. Makanya asal orang protes saya, dia datang, Pak Pendeta, saya udah lama WA ke Bapak. Pikirnya itu nomor saya. Nggak balas-balas. Saya nggak marahin dia karena saya udah tahu betapa capeknya ngetik itu. Haleluya. 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 Nah, jadi saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, ya, ketika engkau punya firman, engkau mampu mencipta. Haleluya. Nah, saya ya, kalau sudah nggak ada lagi, saya seperti saya mau kemari, udah nggak ada lagi nih di hari Senin. Gimana ini? Kami doa puasa. Saya bilang, saya cipta dalam nama Yesus. Ada. Saudara kalau kemarin itu pasti 2 juta lebih. Ya nggak percaya saudara, hitung-hitung aja dah. Tolnya aja udah berapa, ini berapa? 2 juta lebih, 2,5 juta. Bayangkan bisa 3 juta. Ya. Jadi saya bilang ada. Pasti ada. Selalu ada. Haleluya. Haleluya. Minggu ini hampir saya tidak bisa ya mengasih PK ajudan saya istilahnya, walaupun itu anak saya dalam pelayanan ajudan saya harus tanggung jawab dengan dia. Saya bilang jangan kurang dari UMR, saya tanggung jawab. Saya bilang udah hampir nggak ada. Kalau hampir nggak ada pasti ada, betul nggak? Kalau hampir ada pasti nggak ada. Makanya lebih bagus hampir nggak ada. Hampir mati gua, alhamdulillah syukur. Kalau hampir hidup, ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Haleluya, karena hampir hidup berarti mati, betul nggak? Iya. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, makanya firman ini mencipta. Saya cipta, saya doa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada. Benar saudara. Ada orang datang, Pak, saya nggak bisa tidur 2 minggu katanya. Dia pengusaha, uangnya miliaran tapi nggak bisa tidur. Saudara nggak punya uang sampai 1 juta mungkin, tapi nyenyak tidur. Pilih mana? Banyak uang nggak bisa tidur. Saudara maunya kan 2-2, punya uang dan bisa tidur. Itu mah anak kecil juga tahu. Haleluya. Saya doakan dia dalam nama Yesus. Amin. Dia kasih berkat. Wah, saya kasih ke ajudan saya. Saya nggak terima apa-apa. Yang penting beres untuk mereka dulu. Haleluya. Karena untuk makan minum sudah kan. Baru untuk gereja tanpa tembok. Itu tiap hari kami doa. Haleluya. Ini. Saya tidak punya sponsor. Saya tidak punya sponsor. Haleluya. Jangan kau pikir seperti orang tertentu yang tiap datang dia sudah disponsori. Saya tidak punya. Haleluya. Saya hanya doa. Dan saya deklarasikan firman. Dan kuasa doa dan kuasa firman itu akan mencipta. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Itu akan mencipta. Haleluya. Itu akan menarik orang-orang. Buktinya saya melayani tidak pernah kekurangan. Haleluya. Haleluya. Ya kalau kekurangan nggak mungkin saya bisa melayani saudara. Karena di sini tidak ada kolektif, tidak ada perpuluhan. Iya. Karena kalaupun dijalankan kolektif, ya Anda pasti ngasih daun-daun. Tutup botol, daun, pohon beringin. Kan dulu pernah ada. 9 tahun yang lalu kan, 8 tahun yang lalu kan, yang waktu musim-musim Covid di sini, kita tes jalankan kolektif. Iya.
Masuklah daun kering. Duit sobek. Daun apa? Ya daun ini, daun pohon-pohonan. Iya. Makanya ya udah, biarlah ya Tuhan yang siapkan. Tuhan yang sediakan. Karena dia Allah Yehova Jireh, Tuhan yang menyiapkan, menyediakan segalanya, semuanya. Haleluya. Haleluya. Dia Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang kukenal dalam Yesus. Kenapa Abraham, Ishak dan Yakub dipelihara Tuhan? Saya pun harus dipelihara dong. Betul nggak? Haleluya. Kalau aku dipelihara, saudara pun harus dipelihara. Nggak bisa, nggak boleh, karena Tuhan tidak pilih kasih. Haleluya. Haleluya. Iya. Jadi saya selalu doa puasa, mencipta terus. Mencipta. Saya tahu saudara, ya, apa yang saya sampaikan ini, ya, bisa saja, ya, atau kemungkinan saudara nggak bisa lakukan. Bukan masalah nggak bisa, tapi karena nggak mau. Haleluya. Jadi bukan bisa atau tidak bisa, mau atau tidak mau. Kalau mau pasti bisa. Orang mulut doang kok. Sekarang si Martin aja ya. Si Martin nih. Saya suruh tinggal tempat saya. Saya suruh dia doa sehari 8 jam. Saya kasih gajinya setiap hari. Saya sebulan 3 juta. Tapi doanya 8 jam. Setiap hari. Ya. Tapi saya intip. Jangan salah. Hei, kalau tidur mah gagal. Gagal. Jadi jangan saudara pikir doa itu mudah. Kalau kita nggak menjiwai bertuhan ini, nah ini penting ini masuk ini, harus masuk. Kalau kita nggak menjiwai yang bertuhan ini, semua perintah Tuhan itu sulit. Tapi kalau kita menjiwai yang bertuhan ini, perintah Tuhan itu ringan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Mau tahu ayatnya? Coba siapa yang bawa Alkitab 1 Yohanes 5 ayat 3. Perintah Tuhan itu ringan, doanya kenceng. Iya. 1 Yohanes 5 suratan ya. Nah itu dia lama, saya bantu ya. 1 Yohanes 5 ya. Ya. Karena ini jarang sekali ya dikumandangkan. Karena banyak orang berpikir perintah Tuhan itu berat. 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Kalau tidak berat berarti apa? Ringan. Doa ringan gak? Puasa ringan gak? Haleluya. Bener nih? Yakin? Haleluya. Puji Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang penting saudara, puji Tuhan aja dulu. Jangan bilang, nggak mungkin bisa Pak. Jangan. Amin, amin, amin. Haleluya. Ya, kenapa? Saya katakan saudara amin, amin aja dulu. Sedangkan Anda bilang amin, amin pun kadang nggak bisa. Apalagi bilang, nggak bisa. Pasti nggak bisa. Orang Anda udah bilang nggak bisa. Tapi kalau Anda bilang amin, amin, banyak yang bisa. Haleluya. Karena dulu saya begitu. Pertama-tama saya jadi Kristen begitu. Karena dulu kan saya Islam. Pertama-tama jadi Kristen begitu. Iya. Saya aminin aja. Amin. Akhirnya saya bisa. Haleluya. 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 Makanya saudaraku yang saya kasih, kita harus mendengar firman. Supaya kita bisa memahami, mengerti firman, menghidupi firman. Ketika kita menghidupi firman, maka kita diberi kuasa mencipta. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. Saya pernah ciptakan taksi 34. Nggak percaya? Ini istri saya saksinya. Saya hanya punya uang 10 juta. Jadi waktu itu saudara, ada supir-supir taksi dulu lagi bagus-bagusnya. Udah lama kali nih, 20 tahun yang lalu lah. Ya saudara, supir-supir taksi itu datang ke gereja. Jemaat kita hanya 15 orang. Ya kalau jemaat kita banyak mungkin ngapain lah ngurus-ngurusin lu. Kan begitu. Kebanyakan kalau udah gereja besar begitu. Ya paling dia kasih lebih baik gua ngasih makan lu. Nah
daripada ngurusin lu, capek. Haleluya. Haleluya. Ada orang-orang tertentu saudara, dia tidak mau terima saudara di rumahnya nginap semalam pun. Lebih baik dia kasih uang 200.000. Tapi saudara kan bangga bahwa dia orang baik. Padahal kalau dia kalau kau tinggal di rumah dia jijik. Haleluya. Tapi kalau saya tidak, saya aja orang-orang tinggal di rumah saya. Salah satunya mungkin ada istrinya di sini kalau saya nggak salah. Itu pernah tinggal di rumah saya. Tapi dia kan nggak kuat dengan didikan saya. Saudara, waktu itu saya ciptakan taksi. Ciptanya gimana? Saya datangi pul taksi. Ya. Saya bilang sama dia, orang Tionghoa, saya punya uang 10 juta, tapi saya mau taksi ini. Wah, taksi ini aja 80 juta pak katanya. Haleluya. Iya, second maksud saya. Dulu sepakat, kita dulu punya banyak sepakat, taksi sepakat. Jadi saya bilang nih, terus dia nggak kasih. Boleh, tapi katanya, saya nggak kenal ini, baru kenal. Tapi katanya hitung, sampai sekian 3 tahun, itu jadi 140 atau 130 juta. Saya bilang apa? Bapak, percaya Bapak ini hidupnya dari Tuhan, dikasih Tuhan Bapak hidup? Iya. Memang dia orang Buddha. Tapi orang Buddha ini saudara baik-baik rata-rata. Ya. Terus saya katakan sama dia, sekarang saya tidak mau pakai bunga. Sekarang ini berapa? 70. Oke, saya bayar 6 kali. Dia mau saudara. Dibawa. Saya ciptakan kan? Saudara, 6 bulan belum selesai, habis. Maksudnya saya lunasin. Jadi 2 ambil 1 lagi. Jadi 2 bayar 1, 3 bayar 1, 5 bayar 1. Wah lama-lama 38 apa 37, saya udah lupa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Saya ciptakan. Haleluya. Akhirnya saudaraku yang saya kasih, ya sudah banyak nih. Banyak kali supir-supir ini yang kacau-kacau. Haleluya. Saya bilang sama istri saya, daripada ini mengganggu pelayanan, kita jual semua. Kami belikanlah rumah sekarang menjadi rumah kesembuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Saya ciptakan kan? Saya ciptakan. Haleluya. Haleluya. Miliaran itu saya bisa ciptakan. Saya kalau mau jadi pembisnis, jadi pengusaha, detik ini pun saya bisa. Saya punya semua di sini. Dan saya punya link, tapi saya tidak mau. Saya lebih berbahagia melayani saudara daripada saya tidur di rumah mewah dengan bersenang-senang. Haleluya. Haleluya. Makanya saudara, Anda harus menghidupi firman tadi. Saya bukan omdo. Ada pendeta omdo omong doang. Ya. Ya, asbun asal bunyi. Saya enggak. Apa yang saya katakan harus saya hidupi dulu. Haleluya. Haleluya. Iya, makanya saudara, kita ketika mendengar firman, menghidupi firman, Anda punya kuasa firman. Dan Anda dengan kuasa firman akan mencipta hal-hal yang tidak ada menjadi ada. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Iya. Nah, yang terakhir ini ya. Kenapa kita harus dengar firman ini? Haleluya. Karena Alkitab berkata apa? Di Mazmur 119 ayat 105. Apa bunyinya? Iya, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang. Ya, kita dengar firman, menghidupi firman supaya kita punya pelita. Karena dunia ini gelap. Kalau kau nggak punya pelita, masuk jurang kau. Haleluya. Nggak percaya. Matikan ini semua lampu nanti malam. Seluruh Jakarta mati. Kau nggak usah pakai lampu. Jalan aja, pasti masuk ke sini kau. Masuk ke sini. Kalau udah di dalam baru kau tahu. Waktu di sini kau nggak tahu. Setelah gedebuk, waduh, baru kau tahu. Haleluya.
Seharusnya kita jangan baru tahu ketika kita rasa. Kita harus tahu sebelum kita rasa. Haleluya. Haleluya. Itulah butuhnya pelita. Amin. Haleluya. Saya jalan-jalan pernah malam kemari. Mungkin saudara tidak tahu. Tapi saya lihat beberapa orang tidur di situ. Saya lihat ada tenda kecil. Masih toh juga dia pakai pelita. Saya pikir ini kurang ajar amat, saya pikir. Tidur-tidur aja, ngapain pelita, orang udah di kolong kok. Kenapa dia harus pakai pelita? Itulah membuktikan bahwa manusia ini nggak bisa gelap-gelapan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Saya pernah lihat lagi. Karena saya layani orang-orang di kolong-kolong udah bertahun-tahun. Kalau dari Sarina 30 tahun. Saudara, saya pernah ke lapangan Banteng. Waktu itu belum dibangun oleh Anies. Itu masih berantakan. Ya, saya ke situ saudara. Saya pikir ngapainlah orang tidur nih pakai pelita. Di tenda. Ternyata tendanya goyang-goyang. Nih, kalau yang arah-arah ke situ langsung ngerti semua. Kenapa lu ngerti? Karena lu pelakunya. Bener. Jadi ini goyang-goyang. Kenapa goyang-goyang? Saya lihat pantas perlu pelita. Kalau nggak ada pelita dia nggak bisa lihat mana bolongan mana apa. Lah ini kisah nyata saudara. Lihat. Ya jangan beri sorak, boleh juga sorak-sorai supaya tidak melakukan lagi. Itu tadi si Martin nggak ada senyumnya dikit pun. Tapi tadi dia dengar yang terakhir ini senyum dia. Saya tahu dia bukan pelakunya, tapi dia pernah menangkap pelakunya. Haleluya. Bayangkan saudara, betapa perlunya kita pelita. Makanya firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Haleluya. Kalau ada pelita terang. Bisa lihat. Gak kesandung. Haleluya. 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 Saudara, ngerti gak sih maksud saya? Kalau ngerti berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi butuh pelita. Ya, karena pelita itu apa tadi, Pak? Pelita itu firman Tuhan, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kenapa dikatakan ini firman Tuhan pelita bagi kaki? Kok nggak pelita bagi mata? Saudara, memang yang ngelihat jalan mata, tapi yang nabrak-nabrak kaki. Sekarang, saya gini ya, pasti yang nabrak nanti kaki duluan. Makanya firman Tuhan, jadi itu saudara, kalau saudara mendalami firman Tuhan, ini luas banget arti firman ini. Kenapa? Kok nggak dibilang, ya firman Tuhan itu pelita bagi mata, kok pelita bagi kaki? Haleluya. Haleluya. Kan mata yang lihat. Iya. Iya, karena yang nendang apapun kaki. Ya, sekarang gini ya. Kamu kalau udah punya suami, kalau udah punya istri, ya, yang membahayakan itu kaki dan tangan dia. Kalau mata dia semelotot apa, biar aja nggak apa-apa. Gini ya. Biarin aja, itu nggak akan membahayakan dirimu. Tapi kalau udah main tangannya pang pung ping, itu bahaya. Haleluya. Makanya ini perlu pelita. Haleluya. Biar jalan kita ini tidak nyasar, tidak belok-belok kiri kanan, lurus, sehingga kita sampai ke tanah perjanjian. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Ya. Tanah perjanjian. Haleluya. Nanti ketemu kita semua di sorga, itu kebahagiaan. Haleluya. Ya.
Jangan sampai nama saudara saya cari, terus malaikat bilang nggak ada di sini. Iya, nggak terdaftar namanya. Iya, jangan sampai ya. Semua nama kita terdaftar di sana, amin. Haleluya, haleluya. Mari kita doa ya. Oke, kita doa. Tuhan Yesus, ikuti. Tuhan Yesus, kami mau cinta firman Tuhan, menghidupi firman. Karena firman itu, ya, pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Firman itu mampu mencipta. Haleluya, karena firmanlah kami punya iman. Tuhan Yesus, saya sudah sampaikan Tuhan, saya sudah selesai. Roh-Mu yang suci, Roh Kudus yang bicara dalam hati mereka. Kuduskan makanan minuman, kami makan minum sehat, memuliakan nama Yesus. Tidak ada yang mencret-mencret, semua sehat dalam nama Yesus. Amin. Teratur ya, teratur. Ya, teratur ya. Ya, kasih Pak. Teratur ya, teratur. Tuhan berkati. Tuhan berkati ya. Tuhan berkati, salam. Jalan aja ke sana, jangan terlalu kemari, jangan kanan. Ya. Oh ini. Oh, salam. Mau ini? Oh. Ya, ini mau ini. Iya, boleh. Wah, ini kenapa nggak dibagi ya ininya? Nah, tapi mereka bisa buka-buka sendiri lah ya. Cabut langsung. Langsung pergi ya. Langsung pergi ya supaya Jalannya ke sana, jangan kemari. ya. Jangan kanan. Kami saja teman-temannya ya. Saya Rabu sudah mendarat. Ya, Rabu sore sudah ke Jakarta lagi. Senin ke Pekanbaru, Rabu sudah. Supaya Kamis ketemu saudara. Ya, kasih tahu teman-temannya. Ya. Pak Pendeta minta doa dong untuk kaki Kenapa? payudara saya. Kenapa payudara? Tumor. Tuhan Yesus, payudara tumor sembuh tanpa operasi dalam nama Yesus. Amin. Oke ya, Ibu ya, nanti lihat cek. Iya. Kasih Pak Pendeta. Jalan maju, jangan berhenti. Itu jalan. Mulut kurang siap-siap siapa itu? Ya, Tuhan berkati ya. Saya pernah di Pekanbaru dulu, Oh ya. ditolong orang. Oh, haleluya. Kasih ya, kalau bisa tolong. Kenapa? Saraf mata saya. Saraf mata lemah, pulih, sembuh dalam nama Yesus. Amin. Oke ya. Ibu, ya. Apa? Tuhan Yesus, varises, pulih, sembuh dalam nama Yesus. Amin. Oke ya. Ya ambil lah. Kalau sama sana cukup. Jos, ambil Jos. Semua tuh. Satu kotak lagi kan? Iya. Salam. Tuhan berkati. Ya udah ya. Banyak ini. Nggak cukup nanti. Pasti nggak dapat. Cukup kayaknya mah.
Ada. Cukup kayaknya. Habis ya? Ambil. Ini udah dapat kan? Udah kan? yang Udah. Jalan itu udah dapat, Pak. Iya udah. 4 ya? Ada 10 lagi sana kayaknya. Tenang ya. Hah? Ya bawa sini. Udah. Terpalnya itu belum ada terpal. Tulang. Terpalnya jangan lupa itu. Red. Ini ya 4 lagi tadi ya. Karena pelayan belum dapat. Ya. Bawa sini dulu. Jangan ngambil 2 itu. Bapak itu, Pak. Pak yang udah dapat udah, Pak. Mohon maaf ya kecuali lebih. Ini yang pelayanan aja belum dapat ini ya. Ibu tadi udah dapat kan nasi? Oh, susu kayaknya nggak ada lagi. Ada ya? 4 orang tadi ya, 4 orang ya. 4 orang Bapak. Ya, udah. 4 orang ya. Oh ya, dia makanya Pak. Ini 2, ini. Dia punya pelayanan juga. Udah, yang udah dulu. Ini yang belum malah. Udah, nggak bisa Bu. Ini kan belum dapat orang ini. Ini dikasih sih. Nah, kasih sengok. Ini belum ini. Ini belum dapat ini. Pak, ini belum dapat sini. Ini memang belum dapat deh. Itu saudara ada sisa dikit buat ini. Buat mereka belum dapat. Apa? Pindah ke sana kita besok. Oh, boleh juga. Lihat orangnya lah. Lihat orangnya aja kalau